1000 harfan dan tidak ada yang ditulis satu huruf pun, khairul laka min alfi ifki raqabatin, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Jadi jangan remehkan duduk di majelis taklim. Di masjid ini pasti ada majelis taklim yang dijawab dan dijadwal oleh DKM. Jangan remehkan. Di saat jadwal DKM majelis taklim, usahakan hadir. Ya, di saat ada kesibukan urgen nggak apa-apa, izin. Tapi kalau nggak ada, wajib hadir, karena hadirnya di majelis taklim itu fardunya fardu ain, bukan fardu kifayah. Walaupun sudah banyak yang hadir ngaji, tetap kita yang belum ngaji itu wajib. Jadi ternyata duduk di majelis taklim itu pahalanya lebih besar daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Dikala itu Allah perintahkan memerdekakan 1000 memerdekakan hamba sahaya. Orang yang dikala itu memerdekakan hamba sahaya salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Bilal bin Rabah dia beriman kepada Allah dan Abu Bakar memerdekakannya, hampir istilahnya separuh dari kekayaan Abu Bakar itu habis untuk memerdekakan, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Itu satu, pahalanya luar biasa. Sedangkan duduk di majelis taklim pahalanya lebih besar daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Jadi jangan remehkan duduk di majelis taklim. 1 jam saja. Ternyata kata beliau Rasul, julusuka yabna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasuk halaman, tidak bawa pulpen wala taktubu harfan, dan tidak ada satu huruf pun yang ditulis. Khairul laka min alfi ifki raqabatin, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Mudah-mudahan yang hadir kita di sini, baik yang nggak hadir pun, yang biasanya ikut pengajian, Allah berikan rahmat dan Allah berikan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu ingin syafaat Rasul? Ingin syafaat Rasul? Ingin. Berbaik-baiklah sama suami. Kalau ingin syafaat bagi Rasul, berbaik-baiklah sama suami. Karena seorang umi, seorang istri, pintu surga kuncinya ada di suami. Tapi kalau suami ibunya masih ada, pintu surga ada kuncinya di ibunya. Makanya jangan cemburu, jangan nyekel ke suami yang ibunya masih ada. Suami tetap ibu nomor 1, istri nomor 2. Bismillah. Ya. Karena sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ayahku atau ibuku yang harus aku lebih sayangi?" Ya Rasul, ayahku atau ibuku yang harus aku lebih hormati? Ya Rasul, ayahku atau ibuku yang harus aku utamakan? Ya Rasul, ayahku atau ibuku yang harus aku nomor 1kan? Sahabat bertanya kepada Rasul, antara ibu dan bapak mana yang harus lebih diutamakan? Apa jawaban Rasul? Ibumu, 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 kemudian bapak.
bapamu, ibumu, kemudian bapakmu. Jelas? Ibu berapa? 3 kali. Bapak? Sekali. Setuju? Oh maaf ya. Tadi bilang setuju. Ibu 3, bapak 1. Baik, yang jelas kalau suami ibunya masih ada, tetap ibu nomor 1, istri nomor 2. Nomor 2. Ini hukum yang berbicara. Kalau duduk di sini harus pegang gitar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan syafaat baginda Rasul, syaratnya harus punya pakaian. Pak Hasan, oh aku pakaian saya banyak. Tiap hari saya ngaji di majelis taklim ini, hari Selasa di majelis taklim ini. Pakaiannya juga masing-masing seragamnya, bukan itu yang dimaksud. Pakaian yang nanti sama baginda Rasul pada hari kiamat, yang baginda Rasul akan memberikan syafaatnya, yaitu pakaian iman. Sekarang logikanya begini, di Tangerang jangan jauh-jauh, atau di daerah ini Cibodas, ada ahli tukang jahit nomor 1. Segala bentuk pakaian dia bisa. Kita datang ke tukang jahit, Pak, bisa tolong saya nggak? Insya Allah. Pakaian saya bolong Pak, bisa ditambahkan? Insya Allah. Ketika kita mau nambah, tukang jahit bilang, pakaiannya mana? Nggak ada Pak. Kata tukang jahit, aku gimana saya mau bisa nambah? Pakaiannya nggak ada. Padahal itu tukang jahit nomor 1 paling hebat. Baginda Rasul juga sama, nanti pada hari kiamat nggak akan mampu memberikan syafaat kepada umatnya yang umatnya tidak memiliki pakaian. Apa pakaiannya? Iman. Makanya dalam surat Ali Imran tuh, dalam surat Ali Imran kan sering kita baca ketika tadarus dan ketika iman jadi imam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau mati dalam keadaan tidak beriman. Nah ini, walaupun kita bajidor, hidup di dunia misalkan banyak maksiat yang kita lakukan, tapi kalau masih ada iman di hati kita, insya Allah nanti baginda Rasul pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita. Amin. Karena baginda Rasul itu memberikan syafaat itu pertolongan, bukan baginda Rasul menjamin kepada kita semua, tapi menolong kepada kita nambah iman-iman yang bolong-bolong dalam kehidupan kita. Jadi dalam hidup kita ini kan ada istilah keimanan kita, kadang yazidu, kadang yanqusu. Banyaknya yanqusu, karena iman itu yazidu bi taati wa yanqusu bi kasratil ma'asi. Iman itu akan meningkat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Iman itu akan mengurang karena banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, ketika kita diwafatkan masih ada iman, insya Allah baginda Rasul sudah berjanji, karena hanya baginda Rasul yang mampu memberikan syafaat kepada umat. Nabi Adam angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan, Nabi yang lain angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, termasuk pokoknya Nabi yang lain angkat tangan. Hanya Nabi Muhammad yang Allah berikan keistimewaan, nanti pada hari kiamat baginda Rasul memberikan syafaatnya kepada umat. Yang penting syaratnya pulangnya bawa pakaiannya adalah iman. Nanti baginda Rasul bisa tuh nambah pakaian-pakaian yang bolong-bolong. Seperti tukang jahit, semahir apapun tukang jahit, kalau pakaiannya nggak ada yang mau ditambah, tidak bisa. Minta tolong dibikinkan pakaian sama tukang jahit, bahannya nggak bisa. Rasul pun sama, walaupun orang yang istimewa, nanti pada hari kiamat tidak akan mampu memberikan syafaat kepada umat kalau pakaiannya ketika kita pulang tidak dibawa.
Masyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al Mubarak. Al Barokah. Mubarak, barokah itu ada kata. Karena maksudnya adalah isi mustaq. Ya, isi mustaq itu maksudnya kata benda yang ada asal usul katanya. Yang tidak ada asal usul kata namanya isim jamil. Ya, ketika Mondok Cilongok dulu tahun 99, Abu Yahuji masih ada, ya itulah. Artinya sebelum kuliah dulu sama Abi sama Abah ke Cilongok dulu. Ya, masih kebon tahun 99. Sekarang sudah megah ya. Pindah ke kobong satu ke kobong yang lain pun di rumah pakai sandal jepit, hati-hati tahun 99. Sekarang mah pindah kobong ini itu gampang karena sudah di omlok jalannya udah enak. Tahun 99 dulu pengalaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan dan yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al Barokah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga dibuka. Bil khusus kepada pengurus DKM yang memfasilitasi dan juga panitia. Karena kata baginda Rasul, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menirukan kebaikan, yang memberikan contoh yang baik, itu pahalanya ngalir sampai hari kiamat. Maka jangan sampai kita memberikan contoh yang jelek kepada orang lain. Walaupun kita ahli maksiat, jangan ngajak ke orang lain. Kalau memang kita doyan maksiat itu sendiri, jangan ngajak. Tapi kalau kebaikan, insya Allah, kalau kita contohkan kata Rasul, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, termasuk mengadakan hari lahirnya baginda Rasul ini adalah forum silaturahim. Jadi umat dan anak-anak juga tahu lahirnya baginda Rasul 12 Rabiul Awal hari Senin. Jadi hikmahnya banyak. Walaupun memang sahabat ketika zaman sahabat tidak ada Maulid Nabi. Adanya Maulid Nabi itu ketika zaman yaitu tabi'in. Ya, jangan dipermasalahkan. Ya, jangan dipermasalahkan. Tapi jangan salah, ketika baginda Rasul masih hidup, Rasul juga merayakan Maulid Nabinya. Dengan cara apa? Di kala itu baginda Rasul puasa hari Senin, tapi tidak memerintahkan kepada umat. Puasa hari Senin Rasul, bahkan ditambah Kamis Rasul puasa. Sehingga sahabat bertanya. Makanya dalam hadis sahihnya suila an saumi yaumil isnain. Baginda Rasul ditanya oleh sahabat tentang puasa. Rasul itu selalu puasa hari Senin. Puasa apa sih? Apa kata baginda Rasul? Zalika yaumul wulidtu fi. Hari Senin itu di mana aku dilahirkan. Wa zalika yaumul unzila alayya wa zalika yaumul bu'istu fi au unzila alayya fi. Di mana hari Senin itu Allah putus aku jadi nabi dan Allah turunkan Al-Qur'an hari Senin. Jadi luar biasa. Jadi bagian Rasul dulu merayakan hari Maulidnya sendiri. Memang tidak ngajak sahabat dan tidak ngajak umat. Dengan cara apa? Berpuasa tiap hari Senin. Terus kata sahabat, oh jadi Rasul puasa Senin itu artinya puasa di mana baginda Rasul bersyukur kepada Allah dengan hari lahirnya baginda Rasul itu hari Senin, maka puasalah baginda Rasul hari Senin. Dan Rasul bilang di mana hari Senin pun dan hari Kamis pun, kata Rasul, tu'radul a'mal. Amal-amal kita di dalam kehidupan diangkat, dihimpun yaumal isnin wal khamis, yaitu Senin dan Khamis. Kata baginda Rasul, ana uhibbu tu'radu amali wa ana shaimun. Saya ingin ketika amalku dihimpun oleh Allah dan oleh malaikat disampaikan kepada Allah, kondisi aku sedang orang yang sedang puasa. Jadi Senin Kamis itu luar biasa. Dulu Rasul lakukan, ya tidak mengajak kepada umat. Setelah umat tahu, akhirnya umat pun banyak yang melakukan
Kami. Ini suatu kesunahan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid DKM Al-Barakah dan panitia semuanya, aparat pemerintah desa, kecamatan, aparat dinas semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mohon maaf yang jelas di mana hari kita berkumpul di sini, kita pada hakikatnya merayakan atau memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah. Ya, kalau lihat nih tema meneladani akhlak Rasulullah SAW pada zaman modern saat ini. Zaman sekarang mudah-mudahan remaja Masjid Al-Barakah bertemu dengan sesama assalamualaikum. Di sana, halo coy, tuh udah jauh. Kepribadian Rasul zaman dulu kan mengucapkan salam memang hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi walaupun sunnah mengucapkan salam, Allah merahmati 20. Menjawab salam Allah merahmati 40. Jadi jangan remehkan mengucapkan salam. Bagaimana kalau lingkungan kita misalkan ada non-muslim yang mengucapkan salam, atau nggak apa-apa? Misalkan ada non-muslim, assalamualaikum, kita jawab waalaikum. Karena kata baginda Rasul, iza salama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Iza salama, tatkala mengucapkan salam ahlul kitab sopo wong kang dene muslim, alaikum maka jawab alaikum. Jadi cukup jawab alaikum. Tapi kalau misalkan ya, iza salama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Jadi kalau ada istilahnya ucapan salam yang dari yang bukan muslim, maka jawablah alaikum. Jawablah alaikum. Bagaimana kalau misalkan sesama kita, ya kalau sesama kita justru Allah merahmati, satu salam maka bagusnya diberikan assalamualaikum, maka jawablah oleh kita waalaikumsalam warahmatullahi. Di saat ada orang muslim assalamualaikum warahmatullahi, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ada orang muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu. Jadi ahsanu minha, maka salam utamanya itu lebihkan. Jangan sampai istilahnya yang minimal salam dijawab salam sesuai dengan ucapan yang diberikannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meneladani akhlak baginda Rasul luar biasa. Baginda Rasul dalam kehidupannya selalu bermusyawarah. Maka turunlah surat Ali Imran ayat 159. Ya. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Rasul, padahal Rasul itu orang hebat. Siapa sih yang berani ke Rasul? Kalau kata Rasul A, B, C, D, pasti umat tuh ikut, sahabat tuh udah berani. Termasuk Umar bin Khattab, walaupun jawara di kala itu pasti manut ke Rasul. Tapi Rasul tidak. Pokoknya apapun di kala itu Rasul bermusyawarah. Termasuk azan. Ketika di Mekah belum ada azan. Padahal bagi Rasul dalam kitab Dardir ketika ngaji di Kebon, kitab Dardir menjelaskan Isra Mi'rajnya bagi Rasul itu masih di Mekah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ke Sidratul Muntaha. Itu bahasanya sebenarnya Mi'raj. Jadi intinya mah bagi Rasul mendapatkan perintah sholat. Nah, ketika di Mekah itu kan belum ada azan. Setelah hijrah ke Madinah,
Itu pun gak langsung ada azan. Maka ada sahabat Rasul namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bilang, ya Rasul, ini kan sholat sudah dipardukan, bahkan bukan 5 waktu saja. Setelah kita hijrah ke Madinah, sholat Jumat pun sudah diwajibkan. Menjelang hijrah ke Madinah, turunlah surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu diturunkan di Mekah menjelang hijrah Rasul dan para sahabat ke Madinah. Makanya Jumat nggak bisa dilaksanakan di Mekah. Jangankan Jumatan, banyakkan sholat fardu aja sembunyi ketika di Mekah. Maka jangan aneh, jangan heran kalau sholat zuhur bacanya pelan. Karena waktu di Mekah sembunyi sholatnya. Asar pelan, maghrib mending tuh kencang. Kenapa? Karena di kala itu orang-orang lalu lalang, orang kafir kalau itu udah pada pulang. Akhirnya sholatnya maghrib kan kencang, isya kan kencang, subuh kan kencang. Sampai ke Madinah Allah tidak tetapkan bacaan zuhur, tetaplah pelan asal terdengar sama kuping sendiri, asal terdengar sama kuping sendiri, asal maghrib terdengar sama makmum, ya, isya terdengar sama makmum, subuh terdengar sama makmum. Nah jelasnya Abdullah bin Zaid ngusulkan kepada baginda Rasul. Kata baginda Rasul, kata Abdullah bin Zaid, wahai baginda Rasul, ini kan sholat sudah diperlukan, sholat sudah diwajibkan. Terus bagaimana menginformasikan kepada umat supaya umat itu tahu tibanya waktu sholat? Kalau zaman Rasul kan hanya sebatas menggunakan bayang-bayang, ya. Kalau sudah tibanya waktu sholat, maka si pulpen atau tongkat ini tidak ada bayang-bayang di samping kiri, kanan dan sekeliling. Karena itu awalnya zuhur ada di bawah, yaitu bendanya tersebut. Kalau sudah tergelincir ada bayang-bayang sampai batas akhir tongkat ini, itulah akhir dari waktu zuhur. Itu dulu begitu. Abdullah bin Zaid mengusulkan, coba gimana bagi Rasul kira-kira menginformasikan aja. Rasul pun tidak bisa menjawab. Kata Rasul, iya ya, gimana ya? Tidak kumpul dulu. Maka Rasul mengajak para sahabat bermusyawarah di malam itu, tidak ketemu. Akhirnya ditutuplah oleh Rasulullah, cukup musyawarah kita pada malam hari ini. Maka ditutuplah oleh baginda Rasul, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa kafaratul majlis. Jangan meremehkan doa ini doa yang selalu Rasul baca di saat selesai kumpul-kumpul di majlis. Karena doa itu menghapuskan dosa-dosa kita selama duduk di majlis. Maka pulanglah sahabat, Rasul pun pulang. Termasuk yang mengusulkan tuh Abdullah bin Zaid pulang. Ketika tidur, karena memang yang mengusulkan itu Abdullah bin Zaid, Allah berikan ilhamnya bukan ke sahabat yang lain, bahkan gak langsung kepada baginda Rasul, tapi Allah ilhamkan kepada Abdullah bin Zaid. Dalam mimpinya itu didatangi 2 orang yang mengelilingi, mengucapkan Allahu Akbar, dikira Johor lagi. Atau udah ya waktu itu ya. Yang jelas malaikat mengelilingi Abdullah bin Zaid azan. Terus kan iqamah. Dikala itu azannya tidak ada as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum belum ada. Azan sama semua. Dari zuhur sampai subuh semuanya sama. Setelah bangun pagi, sholat berjamaah subuh. Setelah sholat berjamaah subuh, maka disampaikanlah kepada baginda Rasul oleh Abdullah bin Zaid. Kata Abdullah bin Zaid, wahai Rasul, aku semalam bermimpi. Dalam mimpiku ada 2 yang mengelilingi aku, makhluk, yaitu manusia bilangnya. Padahal
padahal itu malaikat. Ketika mengiling aku maka mengatakan mengucapkan kalimat ini. Apa kata Rasul? Sodakta, hasanta. Akhirnya dipakailah kalimat itu azan. Itu asbabul wurudnya adalah yang mengusulkan sahabat Rasul namanya Abdullah bin Zaid. Yang mengusulkan Abdullah bin Zaid, yang dapat mimpinya Abdullah bin Zaid, tapi bagian Rasul memerintahkan azan kepada Bilal. Makanya yang ada di masjid namanya Bilal. Padahal yang ada Ustaz Komarudin. Padahal yang ada Ustaz Komarudin, tapi disebutnya Bilal. Ya, karena sudah jadi istilahnya kunyah atau kebiasaan zaman Rasul yang azan itu Bilal. Nah itu hasil musyawarah